Polda Jawa Barat menetapkan dokter residen anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Jawa Barat sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap keluarga pasien. Modus pelaku adalah memberikan obat bius dengan alasan keperluan transfusi darah. Polda Jawa Barat mengungkap peristiwa pelecehan seksual terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Pelaku berinisial PIP melakukan aksinya dengan modus transfusi darah. Pelaku membius korban, kemudian melakukan pelecehan seksual. Buka dong maskernya. Buka dong. Siap makan nasi cadong. Kemudian kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Alamatnya Kota Pontianak, ini sesuai dengan KTP, dan Kota Bandung tempat tinggal saatnya ini. Direktur Umum Polda Jabar telah menetapkan untuk pasalnya adalah pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu tentang tindak pidana kekerasan seksual. Adapun ancaman hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling lama adalah 12 tahun. Pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menyebut dokter PPDS pemerkosa keluarga pasien sengaja melakukan kegiatan di luar prosedur yang seharusnya. Hal ini diduga untuk menjerat korbannya. Itu pada saat jaga itu sebetulnya ada yang pasti ada DPJP, dokter penanggung jawab pasiennya, dan memang ini sudah sesuai dengan SOP dan juga sesuai dengan yang dilaksanakan di rumah sakit. Tetapi mungkin juga dari terduga ini memang melaksanakan di luar SOP itu. Terima kasih. Universitas Padjadjaran Bandung menegaskan telah memberhentikan dokter program pendidikan spesialis yang terlibat kasus kekerasan seksual. Rektor Unpad Arif Kartasasmita menyebut itu merupakan bentuk tindakan tegas terhadap mahasiswa yang melakukan tindak pidana. Rektor Unpad Arif Kartasasmita menyebut telah memutus kuliah mahasiswa yang menempuh pendidikan dokter spesialis karena terlibat pelecehan seksual. Selain itu, pelaku pun tidak dapat lagi berkegiatan di lingkungan rumah sakit. Unpad menyatakan keprihatinan dan akan melakukan pendampingan terhadap korban. Yang melakukan tindakan tersebut akan kami kenakan pemungutan studi dan sehingga tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa Unpad dan tidak dapat melakukan lagi kegiatan baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan Unpad. Hal lain adalah tentu kami pun akan melakukan pendampingan untuk korban, jadi berkoordinasi dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin dan juga dengan polisi, dan mudah-mudahan dapat terjadi keadilan bagi korban, dan kami mengucapkan juga prihatin dan juga penyesalan untuk korban. Semoga ini tidak terjadi lagi di masa yang datang pada mahasiswa Unpad. Kasus dugaan pemerkosaan oleh dokter residen anestesi PPDS terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung, Jawa Barat pada 18 Maret 2025 dini hari. Kejadiannya bermula saat korban sedang menunggu pasien yang dirawat. Kala itu, pasien membutuhkan darah. Nah, pelaku kemudian menawarkan bantuan kepada korban agar prosesnya berjalan cepat dengan mengecek apakah darah korban cocok dengan pasien. Korban lalu dibawa ke lantai 7 gedung baru rumah sakit yang masih kosong. Pelaku meminta korban mengganti baju pasien untuk diambil tindakan. Pelaku diduga memasukkan obat bius dan memerkosa korban. Saat sadar, korban kaget dan merasakan sakit. Korban dan keluarga melaporkan peristiwa itu ke polisi. Polisi menyebut pelaku sudah ditangkap dan ditahan sejak 23 Maret 2025.
Dokter residen anestesi PPDS Universitas Padjadjaran Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka kekerasan seksual yang dilakukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung. Bagaimana sosok tersangka dan apakah ada kemungkinan korban lebih dari satu orang? Kita akan tanyakan hal ini kepada jurnalis Kompas TV Vida Alatas langsung dari Bandung, Jawa Barat. Apa saja temuan polisi yang terbaru soal kasus ini dan adakah peluang korban lebih dari satu, Vida? Ya, Tifal dan juga saudara, dalam konferensi persnya sore tadi, Polda Jabar menyebut bahwa kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter residen anestesi di RSHS Kota Bandung ini merupakan tindak kriminal berencana. Ini didapatkan keterangan tersebut dari keterangan dari pelaku dan juga sejumlah bukti. Di antaranya adalah sejumlah obat-obatan begitu ya yang dimiliki oleh dokter tersangka tersebut, dan juga dalam barang bukti penetapan tersangka, polisi ini juga menemukan alat kontrasepsi yang juga dibawa oleh dokter tersebut. Dan untuk kasus ini, Tifal dan juga saudara, polisi ini juga sedang menyelidiki lebih lanjut terkait adanya kemungkinan korban atau penambahan korban yang lebih dari satu. Dan saat ditanyai terkait adanya kemungkinan korban, begitu Tifal dan juga saudara, polisi menyebut hingga saat ini sudah ada 2 terduga korban dari pelaku yang sama begitu ya di RSHS Kota Bandung yang sudah memberikan laporannya ke Polda Jabar. Lebih lengkapnya Tifal dan juga saudara, berikut kutipan dari Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan untuk Anda. Mungkin kebetulan saja, tapi kalau dia merencanakan perbuatan seperti ini, memang dia selalu merencanakan perbuatan seperti ini. Dari hasil keterangan rumah sakit juga memang ada 2 korban lagi yang nanti akan kita minta keterangan. Kebetulan untuk rumah sakit sendiri sudah buka hotline terhadap peristiwa ini, Mbak. Jadi hasil keterangan dari rumah sakit, ada 2 korban lagi yang sudah mengadukan ke rumah sakit dan nanti akan kita lakukan pemeriksaan juga. Kalau 2 korban ini kebetulan yang bersangkutan pasien, jadi peristiwanya berbeda dengan peristiwa yang sedang kita tangani, dan itu memang waktunya juga berbeda dengan waktu yang kejadian yang kita tangani sekarang. Ya, Tifal dan juga saudara, pihak RSHS ini tadi menambahkan bahwa memang yang bersangkutan saat peristiwa tersebut terjadi ini memang sedang dalam jadwal untuk berjaga malam. Pihak RSHS juga memastikan bahwa sebetulnya untuk dokter residen yang mengenyam pendidikan di RSHS Kota Bandung ini sudah dibekali dengan sejumlah SOP, dan tindakan medis yang dilakukan oleh pelaku sebetulnya ini merupakan sesuai dengan SOP untuk kemudian menangani pasien yang merupakan ayah dari korban yang saat itu tengah dirawat di ruang ICU. Namun memang pihak RSHS menyebut bahwa pelaku ini memanfaatkan kejadian tersebut untuk melakukan aksinya, dan atas aksinya Tifal dan juga saudara, pelaku ini diancam pasal tentang pelecehan seksual dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dan polisi, baik itu polisi RSHS Kota Bandung maupun Universitas Padjadjaran ini juga membuka hotline, membuka pengaduan bagi siapa saja yang kemudian merasa memiliki pengalaman yang sama begitu ya Tifal dan juga saudara, terbuka dari Polda Jabar dan juga Universitas Padjadjaran serta RSHS begitu untuk melaporkan dugaan-dugaan tersebut ke pihak-pihak yang sebelumnya disebutkan, Tifal. Oke, terkait dengan sosok pelaku ini disebutkan bahwa ia melanggar standar prosedur di rumah sakit. Apakah ini masih hanya berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani Polda Jawa Barat atau ada SOP lain yang dilanggar dalam kasus yang lain oleh pelaku ini, Vida? Ya, sementara memang dari RSHS menyebut bahwa SOP yang kemudian dilanggar ini adalah terkait tindakan tidak etis begitu ya, Tifal dan juga saudara, yang membuat ia memanfaatkan posisinya sebagai dokter untuk kemudian melakukan aksi bejatnya. Dan memang ini yang RSHS tekankan begitu ya, pelaku ini bukanlah karyawan dari RSHS, merupakan dokter yang sedang mengenyam pendidikan spesialis begitu di RSHS, sehingga kemudian pengawasan-pengawasan ini disebut sudah
dilakukan sesuai dengan prosedur yang memang selama ini diterapkan di RSHS Tifal. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Fida Alatas melaporkan. Terima kasih.